Halo, selamat pagi untuk siswa kami kelas 7. Nah, adapun materi kita hari ini mengenai tentang potensi sumber daya tambang. Oke, baik. Indonesia itu kaya akan sumber daya tambangnya, bahkan melimpah-limpah. Setuju ya dengan pendapat itu? Iya, pasti setuju. Namun sayangnya, bangsa Indonesia itu belum mampu untuk mengelola sumber daya tambang tersebut. Masih adanya campur tangan oleh negara lain. Nah, tentu supaya Indonesia mampu untuk mengelola sumber daya tambang sendiri, kamu harus belajar dengan baik supaya nanti bangsa Indonesia bisa mampu mengelola sumber daya tambang itu sendiri. Oke. Apa sih pengertian dari tambang? Tambang adalah pengambilan, penggalian sumber daya alam dari bumi, ya, untuk keperluan manusia itu sendiri. Nah, apa-apa saja yang ditambang? Ada minyak bumi dan gas. Ada batu bara. Apalagi? Iya, ada emas. Apalagi? Ada bauksit dan yang lainnya. Itulah penambangan yang dilakukan oleh manusia. Nah, seberapa besarkah potensi sumber daya tambang Indonesia? Di mana sajakah lokasi potensi sumber daya tambang? Untuk itu, kita perhatikan peta sebaran tambang Indonesia yang ada di sebelah kiri saya nanti. Kita perhatikan dan kita simak supaya nanti kita bisa memahami letak sebaran potensi sumber daya tambang Indonesia. Potensi sumber daya tambang yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia, kita perhatikan peta yang sebelah kiri. Untuk daerah Sumatera, penghasil minyak bumi tepatnya di Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Lok Semawe. Ada di Dumai, di Riau, ada Pelaju, dan yang lainnya. Sekarang kita memasuki di Pulau Jawa. Pulau Jawa penghasil minyak bumi itu tepatnya di Jawa Barat, daerah Majalengka. Ada Cepu, Cilacap, itu daerah Jawa Tengah. Sedangkan Pulau Kalimantan itu terdapat Pulau Tarakan, Balikpapan, Sungai Mahakam terdapat di Kalimantan Timur. Kalau di Maluku itu terdapat Pulau Seram dan Tenggara. Yang terakhir ada Papua, itu tepatnya di Klamono, Sorong, dan Babo. Nah, kita perhatikan legenda yang di bawah supaya kita bisa memahami penghasil daerah minyak bumi. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, unsur-unsur penyusun terutama dari batu bara itu ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Nah, batu bara digunakan untuk apa sih? Batu bara itu digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga,
pembakaran pada industri batu bata ataupun genteng. Sekarang kita lihat sudah daerah penambangan batu bara. Nah, yang pertama kita masuk ke Sumsel, itu di Bukit Asam. Ada juga Sungai Berau, Samarinda di Kalimantan Timur. Sekarang kita memasuki bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia. Hasil penambangan bauksit itu terdapat di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, dan di Kalimantan itu terdapat di Singkawang. Yang keempat, kita memasuki pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Nah, penambangannya itu terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, sudah Cilegon di Banten, Pegunungan Verbek di Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan bagi orang tua, perempuan, dan sebagainya. Nah, hasil penambangannya itu terdapat di Papua, yaitu PT Freeport Timika, ada di Kalimantan Barat, Sambas, Nanggroe Aceh Darussalam di Melabo, dan sebagainya. Itulah materi kita hari ini mengenai tentang potensi sumber daya tambang. Terima kasih.